got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to the block. Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang telah diberikan kepada saya. Sebelum saya menjelaskan materi ini, saya akan memperkenalkan diri saya kepada teman-teman, terlebih khusus Bapak dosen. Perkenalkan, nama saya Theofantinus Mantal. Saya berasal dari Fakultas Pertanian di bidang agronomi. Yang pertama itu, pemateri yang saya bawakan itu berkaitan dengan rancangan acak kelompok lengkap RAKL. Yang diartikan sebagai rancangan acak kelompok ini sebenarnya itu secara analisis saya, secara psikologi saya bisa tahu bahwa materi ini sangat bermanfaat bagi anak agronomi atau anak pertanian supaya bisa mengetahui berkaitan dengan rancangan dalam satu lahan. Dalam rancangan satu lahan ini mereka bisa tahu butuh berapa bedengan dalam lahan itu sendiri, terus jarak tanamnya dalam bedengan itu berapa. Contohnya itu dalam satu bedengan itu jarak tanamnya itu 40 cm dikali dengan 60 cm. Itu yang bisa dibandingkan. Dalam tahap percobaan ini kita bisa tahu sendiri, dalam agar anak agronomi punya pemikiran sendiri, punya ide sendiri dalam menganalisis atau dalam usahanya sendiri untuk meningkatkan berkaitan dengan cara untuk menanam dalam suatu bedengan itu sendiri. Contohnya itu anak pertanian yang mempunyai rancangan sendiri untuk membangunkan usaha untuk bisa sukses dalam bidang pertanian itu sendiri. Dia mempunyai ide atau gagasannya sendiri untuk menjalankan aktivitasnya itu. Mengapa kita sangat bermanfaat untuk membelajarkan rancangan percobaan ini untuk anak fakultas pertanian ini sangat baik, supaya kita bisa mengetahui definisi percobaan ini dalam satu lahan ini. Kita bisa tahu itu kegunaan atau keunggulan anak fakultas pertanian supaya bisa mengetahui rancangan dalam satu lahan itu sendiri. Sekian dan terima kasih untuk saya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama lengkap saya Makrina Sulastri Tampung, NPM 22301019. Di sini saya sebagai pemaparan materi kedua. Dalam rancangan acak kelompok terdapat keuntungan dan kerugian. Yang pertama, keuntungan rancangan acak kelompok adalah 1. Lebih efisien dan akurat dibanding dengan RAL. Yang pertama, pengelompokan yang efektif akan menurunkan jumlah kuadrat galat sehingga akan meningkatkan tingkat ketepatan atau bisa mengurangi jumlah ulangan. Yang kedua, lebih fleksibel. 1. Banyaknya perlakuan. 2. Banyaknya ulangan atau kelompok. 3. Tidak semua kelompok memerlukan satuan percobaan yang sama. Dan yang ketiga, penarikan kesimpulan lebih luas karena kita bisa juga melihat perbedaan di antara kelompok. Yang kedua, dalam rancangan acak kelompok juga terdapat kerugian. Yang pertama, memerlukan asumsi tambahan untuk beberapa uji hipotesis. Yang kedua, interaksi antar kelompok perlakuan sangat sulit. 3. Peningkatan ketepatan pengelompokan akan menurun dengan semakin meningkatnya jumlah suatu percobaan dalam kelompok. 4. Derajat bebas kelompok akan menurunkan derajat bebas galat sehingga sensitivitasnya akan menurun, terutama apabila jumlah perlakuannya sedikit atau keragaman dalam suatu percobaan kecil atau homogen. 5. Memerlukan pemahaman tambahan tentang keragaman suatu percobaan untuk suksesnya pengelompokan. Dan yang keenam, jika ada data yang hilang, harus memerlukan perhitungan yang lebih rumit. Baik, itu saja
materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Selamat siang Pak, selamat siang untuk teman-teman semua. Nama lengkap saya Maria Restiana Jelita dengan NIM 2230113. Di sini saya sebagai pemateri ketiga. Pada diskusi kali ini saya akan memaparkan materi model linear pada rancangan acak kelompok. Nah, teman-teman, model linear pada rancangan acak kelompok kurang lebih sama dengan rancangan acak lengkap atau RAL. Hanya pembedanya itu rancangan acak lengkap hanya bertambah satu unsur, yaitu unsur beta. Di mana asumsinya model rancangan acak kelompok hanya bisa diterima jika terdistribusi secara normal dan homogen atau sama serta kebebasan galak. Di sini rumus dari rancangan acak kelompok yaitu YIJ sama dengan U tambah beta I tambah PI tambah opsil IJ. Selanjutnya kita akan membahas tentang tabel analisis ragam. Tabel analisis ragam atau struktur dari rancangan acak kelompok kurang lebih sama dengan rancangan acak lengkap. Yang bedanya adalah ulangan pada rancangan acak lengkap yaitu bisa digantikan dengan kelompok sampai sampai mendapatkan Y titik di mana itu merupakan penjumlahan baris dan kolom. Kurang lebih seperti itu tabel analisis ragam. Selanjutnya kita akan membahas tentang tabel analisis sidik ragam. Tabel analisis sidik ragam berbeda dengan rancangan acak kelompok. Rancangan acak lengkapnya penambahan satu baris kelompok sebagai sumber dari keragaman. Sumber keragamannya tidak hanya berasal dari perlakuan galak dan total, tetapi bertambah. Akan memasuki tabel analisis sidik ragam. Tabel analisis sidik ragam berbeda dengan rancangan acak lengkapnya karena ada penambahan satu baris kelompok sebagai sumber keragaman. Sumber keragamannya tidak hanya berasal dari perlakuan galak dan total, tetapi bertambah ada keragaman kelompok. Derajat bebasnya masih sama, dan karena ada tambah satu faktor, maka rumusnya akan bertambah pula, yaitu ada jumlah kuadrat dan ada jumlah kuadrat tengah kelompok. Dan akhirnya bahwa F hitungnya dihasilkan dari desain rancangan acak kelompok itu ada dua, yaitu F hitung untuk kelompok dan F hitung untuk keragaman akibat perlakuan. Selanjutnya kita akan memasuki pengujian hipotesis, yaitu pengujian hipotesis itu ada dua, ada pengaruh hipotesis dan juga ada pengaruh perlakuan. Pengaruh hipotesis yaitu pengaruh kelompok. Yang pertama itu ada HO dan H1. HO tidak ada perbedaan rata-rata antar kelompok, sedangkan untuk H1-nya paling sedikit ada sepasang rata-rata kelompok yang berbeda. Jika F hitung kurang dari F alfa atau F tabel, maka terima HO tidak ada perbedaan antar kelompok. Yang kedua, jika F hitung lebih dari F alfa atau F tabel, maka tolak HO atau terima H1. Terus yang kedua, pengaruh perlakuan. HO tidak ada perbedaan rata-rata antara perlakuan. H1 paling sedikit ada sepasang rata-rata perlakuan yang berbeda. Jika F hitung kurang dari F alfa, maka terima HO. Selanjutnya, jika F hitung lebih dari F alfa atau F tabel, maka tolak HO atau terima H1. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yohana Delani Agustin, NPM 22301026. Di sini saya ingin menjelaskan materi rancop yang berkaitan dengan rancangan acak kelompok. Rancangan acak kelompok dilakukan karena yang pertama adanya media percobaan, yang kedua karena pengelompokan untuk mengontrol keragaman yang ditimbul, yang ketiga
menciptakan keragaman dalam percobaan, pengaruh kelompok, perlakuan kelompok, dan data kelompok. Cara menciptakan keragaman dalam percobaan. Yang pertama, pengulangan. Yang kedua, pengacakan. Yang ketiga, pengelompokan. Yang keempat, penduga. Blok alias kelompok bisa berupa: yang pertama, pemisahan tempat, perairan, lahan, dan lain-lain. Yang kedua, pemisahan dimensi bahan. Yang ketiga, pemisahan waktu. Interaksi antar perlakuan dan kelompok. Yang pertama, jumlah perlakuan sama pada tiap kelompok. Yang kedua, tidak ada interaksi antara perlakuan kelompok. Yang ketiga, jika terhadap kelompok yang merusak dapat dilepas tanpa menyulitkan pengolahan data. Yang keempat, tentang keuntungan RAK atau rancangan acak kelompok, yang dimana punya ketepatan dan ketelitian yang lebih tinggi dan punya fleksibilitas yang lebih tinggi. Jika ada kelompok yang merusak, maka dapat dilepas. Yang ketiga, perhitungan yang mudah. Yang keempat, jika data hilang dapat dicari. Selanjutnya, tentang missing data atau data hilang, yang terjadi jika perlakuan yang tidak tepat. Yang kedua, kerusakan bahan atau objek tidak tepat. Yang ketiga, pengambilan data tidak tepat dan data tidak logis. Jika data telah ditemukan, maka lanjutan pengolahan data dengan rancangan acak kelompok. Rancangan acak tak lengkap atau seimbang, yang dimana seharusnya jumlah perlakuan sama untuk tiap kelompok. Rancangan acak tak lengkap terjadi jika banyaknya bahan tidak mencukupi banyaknya perlakuan, waktu tidak mencukupi. Selanjutnya, tentang hipotesis dan asumsi. Hipotesis yang dimaksud adalah dugaan atau pernyataan sementara yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam penelitian yang keberadaannya harus dibagi secara empiris. Sedangkan asumsi adalah anggapan yang belum terbukti keberadaannya dan menemukan pembuktian secara langsung. Sekian dan terima kasih.